Warren Buffett, seorang investor, pengusaha, dan salah satu orang terkaya di dunia, kembali mengguncang dunia investasi. Pada November 2025, di usia 95 tahun, ia mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi menulis laporan tahunan Berkshire Hathaway maupun tampil dalam rapat pemegang saham. Lewat satu surat yang sangat personal, sering disebut sebagai dalam tanda kutip pesan terakhirnya, Buffett tidak hanya memberi nasihat investasi, tapi juga membagikan kebijaksanaan hidup yang ia kumpulkan selama hampir 1 abad. Apa saja 10 pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari surat terakhir Warren Buffett? Warren Buffett membuka suratnya dengan pengakuan jujur bahwa ia beruntung. Lahir sehat, pintar, berkulit putih, laki-laki, dan di Amerika Serikat. Baginya itu seperti memenangkan undian kehidupan. Pelajaran utamanya sederhana tetapi mendalam. Kesuksesan tidak hanya soal kerja keras tapi juga keberuntungan. Kesadaran ini seharusnya membuat siapapun lebih rendah hati dan lebih peduli pada mereka yang tidak seberuntung kita. Warren Buffett menghabiskan hampir seluruh hidup dan karirnya di Omaha, Nebraska. Ia percaya bahwa pulang ke kampung halaman justru membuatnya berkembang lebih baik. Baginya, tempat lahir bisa menjadi sumber kekuatan, identitas, dan stabilitas bila kita mau merawatnya. Kadang, yang kita cari jauh justru sudah ada di tempat kita berasal. Surat itu dipenuhi penghargaan untuk tokoh-tokoh yang membentuk dirinya, terutama Charlie Munger. Mereka berbeda, tapi tidak pernah bertengkar selama 64 tahun bekerja sama. Pelajarannya, temukan panutan dengan nilai yang kita kagumi. Lalu tiru mereka sampai kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Warren Buffett menolak ide mengontrol masa depan setelah ia tiada. Ia mempercepat distribusi filantropi kepada anak-anaknya selagi ia masih hidup, karena menurutnya mereka lebih tahu dunia masa kini. Pelajarannya, percayakan masa depan kepada generasi berikutnya. Jangan memaksa kontrol yang sudah tidak relevan. Warren Buffett mengaku ia merasa lebih baik di paruh kedua hidupnya dibandingkan paruh pertama. Ia membuat banyak kesalahan, tapi ia terus belajar. Pelajarannya, tidak ada kata terlambat untuk berubah, memperbaiki diri, atau memulai lembar baru. Warren Buffett mengingatkan bahwa kehebatan bukan soal kekayaan atau jabatan. Tindakan kebaikan kecil yang konsisten justru membawa dampak terbesar. Pelajarannya, kebaikan adalah investasi terbaik dalam hidup dan nilainya tidak pernah turun. Salah satu kalimat yang paling kuat dalam suratnya berbunyi, petugas kebersihan adalah manusia yang sama berharganya dengan ketua. Ini menunjukkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh jabatan, kekayaan, atau status sosial. Pelajarannya, hormati semua orang karena nasib dan keberuntungan tidak pernah dibagikan secara rata. Warren Buffett terinspirasi kisah Alfred Nobel yang berubah setelah membaca obituarinya sendiri. Kita mungkin tidak akan mengalami hal itu, tapi kita bisa menuliskan seperti apa ingin dikenang. Pelajarannya, buat standar hidup Anda sendiri, lalu jalani hidup yang membuat Anda pantas dikenang. Di usia 95 tahun, Warren Buffett tetap bekerja 5 hari seminggu. Ia percaya pertumbuhan dan pembelajaran tidak pernah berhenti. Pelajarannya, usia hanyalah angka, yang penting adalah keinginan untuk terus bertumbuh. Ini mungkin pesan paling penting. Warren Buffett memutuskan mundur bukan karena tidak mampu, tapi karena saatnya memberi ruang bagi pemimpin baru Greg Abel.
Pelajarannya, mundur dengan anggun adalah bagian dari kepemimpinan sejati. Surat terakhir Warren Buffett bukan hanya ucapan selamat tinggal dari salah satu investor terbaik dunia. Ini adalah warisan kearifan tentang hidup, keberuntungan, kebaikan, dan cara meninggalkan dunia dengan lebih baik. Ia menutup suratnya dengan pesan sederhana. Tidak ada yang sempurna, yang terpenting teruslah belajar, pilih panutan yang baik dan lakukan kebaikan kecil setiap hari. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari hidup seorang Warren Buffett.